Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan diri hadir di ruangan ini. Tujuannya apa? Kita berkumpul di ruangan ini ada beberapa informasi yang mungkin akan sangat krusial, kalau saya bilang. Krusialnya memang nanti akan berkaitan dengan kurikulum seperti itu. Ada beberapa kegiatan yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentu saja nanti akan ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Musnadi SPD. Kemudian setelah itu mungkin nanti dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai informasi lanjutan setelah nanti informasi inti atau informasi utama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Untuk efektifnya waktu kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga sampai dengan saat ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum Pak Muhammad Badri, Ibu dan Bapak staf pengajar SMP Negeri 1 Congkreng, mempergunakan waktu di hari Sabtu setelah kita melaksanakan proses pembelajaran sampai dengan jam yang tepat, ya. Seperti biasa nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan ekstra kurikuler setiap hari Sabtu setelah proses pembelajaran. Sambil menunggu putra-putri kita sedang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, maka pada saat ini ya kita diundang oleh Pak Muhammad Badri
dalam rangka pelaksanaan tugas pada program guru penggerak. Ya, salah satunya program guru penggerak adalah menularkan, menularkan apa ilmu yang sudah diperoleh pada program guru penggerak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hal ini merupakan sebuah program ya yang digagas oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya Mas Nadiem, di mana beliau menggaungkan ya program guru penggerak dalam rangka menunjang peralihan ya atau program menuju perubahan kurikulum ya, di mana kita tahu bahwa mulai dari 3 tahun yang lalu ya itu sudah digaungkan program kurikulum merdeka. Mungkin Ibu dan Bapak sudah ada yang pernah mendengar, membaca dan mengetahui mengenai program kurikulum merdeka ini, di mana Ibu dan Bapak sekalian ya mungkin nanti Pak Tony akan menularkan ilmu yang sudah diperoleh ya, karena mulai dari tanggal 6 Februari besok ya itu dibuka kembali pendaftaran untuk mengikuti program kurikulum merdeka ya. Tanggal 6 Februari Kementerian Pendidikan melalui Balai ya itu membuka kembali program implementasi kurikulum merdeka ya. Nanti hari Senin kita briefing, akan kita sampaikan lagi ya. Nah sekarang sebagai pendahuluan Pak ingin berbagi ilmunya dulu. Di Kabupaten Subang, Ibu dan Bapak sekalian, dari 72 sekolah negeri itu yang sudah mengimplementasikan itu sudah 54 sekolah ya, sudah 54 sekolah negeri yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dari 72 sekolah. Jadi hanya tinggal 18 sekolah saja ya, 72 dikurangi 54 8 aja, tinggal 18 sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum tersebut. Oleh sebab itu Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih bisa meluangkan waktu untuk membuka wawasan kita seputar tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Mungkin nanti hari Senin ketika kita akan briefing ya, pada hari Senin setelah upacara itu nanti kita akan kaji apakah ada 3 grade, 3 tingkatan ya yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan. Yang pertama ya yaitu mandiri belajar. Mandiri belajar. Jadi kalau mandiri belajar masih tetap menggunakan kurikulum K13, tetapi sekolah itu sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian grade yang kedua adalah mandiri berubah. Nah ini sudah mulai melaksanakan ya, sudah mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Sedangkan mandiri berbagi itu mereka sudah melaksanakan tahun yang ketiga dan mengimbaskan kepada sekolah yang lain. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian ya, 3 grade
pada pelaksanaan kurikulum merdeka melalui mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saya kira untuk kita pada tahun ini ya, kalau mandiri belajar kurikulum ke-13, tetapi sudah mulai mempelajari. Saya kira lebih cocok untuk komprehensif 1 ini adalah mandiri berubah. Ya. Kan sekarang kurikulum merdekanya sudah ditularkan oleh Pak Tony, ya. Makanya disiapkan sekarang buku-bukunya juga nanti untuk kelas 7 itu sudah pemesanannya sudah buku kurikulum merdeka. Makanya saya ingin mendapatkan persetujuan dari Ibu dan Bapak sekalian, ya, mulai tahun depan kelas 7 dulu, ya, kelas 7 dulu. Sekarang bukunya nanti akan disiapkan kurikulum merdeka, Pak kurikulum nanti tahun ajaran baru, wayana ke kelas 7, guru wali kelas dan guru yang pengampunya pembelajaran di kelas 7 itu yang grace atau yang grace, yang minimal mau belajar tentang perubahan kurikulum tersebut, ya. Sebab kalau masih mandiri belajar, ya kita anggap sekarang mandiri belajar, tapi ya kita sedang belajar, mulai mempersiapkan, ya. Nah itu Ibu dan Bapak sekalian, ya. Mungkin nanti mulai hari Senin kita akan briefing, ya. Silakan, ya. Sebab sekolah-sekolah sekarang sudah mulai banyak yang beralih ke kurikulum merdeka, walaupun secara bertahap. Mungkin kelas 7 dulu, ya, kemudian nanti semakin meningkat ke sana. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, tolong kita jangan berpikir kurang 2024 Pak, mudah-mudahan presiden ganti, menteri ganti. Tapi saya kira kurikulum adalah sebuah keniscayaan, ya. Perubahan itu adalah sebuah hal yang memang akan kita jalani, ya, akan kita jalani. Jadi walaupun berubah struktur pemerintahan, kementerian dan sebagainya, tetapi perubahan kurikulum walaupun mungkin nantinya kalau berubah itu berbeda namanya, tetapi esensinya adalah sama, ya, esensinya adalah sama. Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ini merupakan sebuah proses pembelajaran dari kita, ya, dari Pak Muhammad Fatoni, ingin menularkan ilmunya untuk kita tentang perubahan kurikulum. Itu mungkin Ibu dan Bapak sekalian, ya, pengantar dari saya, ya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penggunaan kurikulum merdeka untuk SMP Negeri Contreng dalam rangka persiapan untuk implementasi kurikulum merdeka tahun 2023-2024 dengan resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bersiap-siap untuk menerima apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Fatoni. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu untuk perubahan untuk SMP Negeri 1 Contreng, perubahan untuk pola pendidikan yang ada di negeri kita. Mungkin itu saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan juga kepada rekan-rekan yang hadir. Izin saya menyampaikan sedikit materi. Kalau Bapak bilang tadi saya menerangkan mungkin kurang tepat karena saya juga masih belajar sebetulnya Bapak Ibu. Jadi saya harap ya kita belajar bersama-sama. Kalau saya masih ada salah, mohon diingatkan. Gitu. Kalau saya ada kelewatan, mohon dibuat seperti itu. Sebelum saya sampaikan materi, Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang membawa handphone kan ya? Bapak Ibu membawa handphone, bisa saya untuk mengajak Bapak Ibu sedikit memanfaatkan handphonenya. Kalau Ibu Eva bahwa saya bisa bantuan kirimkan yang tadi saya yang bawah dulu. Oh tidak, dulu yang tahun ya nanti sambil menunggu Ibu Eva mengirimkan linknya. Ya mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu aplikasi Kahoot ini dulu sangat banyak digunakan ketika masa pandemi, jadi lumayan bisa membantu melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan untuk siswa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Ibu Eva sudah mengirimkan linknya. Kalau sudah Bapak Ibu maka berarti pinnya dimasukkan ke kolom yang di atas yang masukkan pin. Bapak kasih pada ingat Anda. Saya sudah menyiapkan sedikit buat saya sebetulnya mudah berkenan. Tidak banyak tapi yang mudah lumayan untuk bekal malam mingguan. Coba tahu malam mingguannya malam bola apa? Ibu Anissa sudah bergabung. Pinnya ini nanti setelah masuk Bapak Ibu mendaftarkan diri dengan nama Bapak Ibu gitu. Misalnya your name Anissa Bianco dulu Bianco. Nah, lalu oke. Asti Oman Bapak Oman. Ahmad Mahmudi dulu nama lengkap. Ya. Aku bentukkan dengan Bapak Ibu yang lain. 7 orang yang bergabung, masih ada yang belum bergabung, maka ada 8 orang yang bergabung. Apabila sudah, Bapak Kepala Sekolah sudah bergabung. Ini Sarwatis, Ibu Nolo, Ibu Puri, sudah 12 orang bergabung. Ibu Rona bagusnya sudah 14 orang yang bergabung. Masih ada yang belum masuk? Bu Eva belum nih, Bu Eva. Pak Iwan sudah masuk, Ibu Asih sudah masuk. Ibu Nadia belum sepertinya. Oh ya, sudah masuk Bu. Fadila tolong dong ibu-ibunya. Ibu Nadia kalau tidak masuk ketik saja kahoot.it di Google. Kahoot.it. Kalau sudah masuk. Kalau sudah masuk semua kita mulai. Kahoot
Jadi kokote kamu itu ya kokote titik titik pinnya di atas. Kalau sudah nanti semua saya ada yang keluar ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada 10 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Pemenang atau orang atau guru peserta yang paling banyak menjawab dengan benar nanti jangan kita pertama saja hubungannya kenapa? Asal sudah berubah tadi semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dijawab benar atau salah. Hari dari SMP Negeri 1 Coprek tanggal 22 November tahun 1982. Poin Pak Ahmad Wali. Untuk soal pertama, Pak Imam paling cepat jawab berarti. Paling cepat jawab. Poinnya berbeda karena nanti ya hitungnya kecepatan mengisinya, kecepatan waktu mengisinya itu. Soal kedua siap Bapak Ibu? Kita mulai. Benar atau salah Presiden Joko Widodo adalah presiden kelima? Benar atau salah? Benar atau salah? Biru benar, yang merah salah. Jujur. Nah, jujur. Ada 11 orang yang menjawab benar, ada 7 orang yang salah. Kita lihat skornya. Yang memang salah ya, jawabnya salah. Bukan salah, bukan presiden kelima. Kita lanjutkan soal ketiga. Benar atau salah? Sinonim adalah persamaan makna kata. Benar atau salah? Arti sinonim adalah persamaan makna kata. Benar atau salah? Sinonim adalah persamaan makna kata. Benar atau salah? Pasal ini jangan mau dipenuhi sama khawatir. Soal ini jauh, tahu jawabannya sebetulnya. Tapi bilang salah. Yang menjawab salah, yang menjawab benar ada 15 orang, yang menjawab salah ada 3 orang. Jawaban jawabannya adalah benar ya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Kita lihat poinnya. Kalau siapa nanti boleh pilih yang jawab. Pertanyaan keempat. Benar atau salah? Kutub Bangkit ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Benar atau salah? Pakai wifi ruangan ini Bapak Ibu, pakai wifi ruangan. Ya, yang menjawab
mulai menyusul, Mas. Lagi mulai menyusul. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal kelima. Benar atau salah Indonesia memiliki 34 provinsi? Atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Jawabannya salah. Jawabannya salah. Yang benar ada 38. Iya. Kita lihat seperti apa. Apakah mau lahir peringkat 1? Kalau peringkat 2, peringkat 3 loh. Pak Iman ya dok. Tenang Pak Iman, masih ada 5 soal lagi, kita lanjutkan. Anu masuk dari kata saya belakangnya Iwa. Februari, Iwa itu Februari. Februari. Jawabannya sama dan bukan. Pandang lagi ke papan atas nih. Pertanyaan berikutnya. Induk sepak bola di Indonesia adalah PBSI, PSSI, INAI atau Persib. Induk sepak bola Indonesia adalah PSSI. Memang karena itu menarik perhatian tuh ya. Kita langsung aja. Sudah bisa masuk ke tenang saja Bapak Ibu, hadirnya ada 3 dari peringkat 1, 2, dan 3 bersama. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berapa? Pandang ya. Pandang apa? Iya, kita ada peringkat terakhir. Kalau naik lagi, menyodok ke atas lagi. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Kita mulai.
juga sebetulnya. Kita lihat peringkatnya. Pertanyaan terakhir. Siap-siap. 1, 2, 3. Hasil perjalanan 275 dan 3.055 adalah pertanyaannya sudah habis, kita cek peringkat terakhir. Kita cek peringkat terakhir. Juara ketiga, Pak Oman. Juara kedua, Pak Ima. Juara satu, karena saya cuma punya 3 bingkisan, jadi saya persilakan dulu kepada juara 1 untuk memilih mana yang akan dibawa untuk kami juara. Iya. Wanita di sini kita punya barang dulu dong. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kuis yang saya siapkan. Berikutnya izinkan saya masuk ke materi intinya. Bapak Ibu berkenan. Ya. Siapa ngapain Jen? Di sini Jen, di sini. Oke. Oh ya udah, cepat. Ya, hal yang ingin saya sampaikan menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai sosialisasi menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang bertanya-tanya karena informasi tentang kurikulum merdeka ini hilir mudik dan berbeda-beda gitu. Ada yang bilang kurikulum merdeka ini susah, ada yang bilang dibuat, ada yang susah, ada yang bilang kurikulum merdeka berarti anaknya bukan merdeka atau nggak belajar. Sebenarnya kurikulum merdeka sendiri itu seperti apa sih? Nah, saya coba bahas sedikit ya Bapak Ibu, sedikit saja. Ada beberapa logo yang mungkin tidak asing di depan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan atau ingat tentang logo-logo yang ada di depan ini? Ada logo BBM, dari Intelligence, Nokia, Kodam, Yahoo. Apa yang Bapak Ibu ingat atau apa yang Bapak Ibu bayangkan? Media sosial boleh. Merek HP. Ya. Perusahaan punah. Perusahaan punah. Betul. Ini adalah perusahaan yang sekarang sudah kalah eksis
baru seperti itu. Kemudian selain perusahaan-perusahaan ini, tabloid bola dulu zaman saya sekolah itu hari-harinya dihiasi dengan majalah atau koran-koran olahraga. Sekarang tabloid bola sendiri sudah dihentikan karena berganti atau diganti oleh media online sekarang. Belum lagi supermarket, Giant, Matahari dan lain-lain. Sekarang yang sedang ramai itu Transmart itu sedang sepi katanya, sedang tutup gerai, betul. Beritanya sedang ramai. Carrefour atau Transmart sekarang sudah mulai sepi dan mau tutup gerai, tutup tokonya seperti itu. Ada bahkan Bapak Ibu juga pasti teringat dengan berita ini yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu, adanya bentrokan antara transportasi konvensional, ojek pangkalan dan transportasi online. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, menurut Bapak Ibu, ada apa sih dengan Indonesia saat ini? Dengan dunia, apakah sedang tidak baik-baik saja atau bagaimana? Zaman. Pasar online lebih mendominasi, Pak. Pasar online lebih mendominasi. Pak Sadi mengatakan perubahan zaman, kecanggihan teknologi, digitalisasi, modernisasi. Iya, betul. Tadi apa semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu merupakan suatu kesatuan yang benar-benar memang sedang terjadi ya Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Kepala Sekolah menyampaikan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Menurut saya betul sekali karena satu-satunya di dunia ini tidak ada yang tetap. Satu-satunya hal yang tetap itu ya perubahan itu sendiri. Selalu berubah, dunia selalu berubah. Anak berubah, teknologi berubah, media pembelajaran berubah, dan oleh karena itu yang menjadikan dasar kenapa kurikulum harus berubah. Karena seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Kiai Saudara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan misalnya dengan tempat tinggal. Kalau misalnya kita belajar di daerah pesawahan, belajar hal-hal yang berkaitan tentang pegunungan, tentang salju, mungkin akan jauh. Mereka membayangkannya akan sulit, tapi kalau misalnya kita mengajak pembelajarannya sesuai dengan lingkungan alam kita, saya yakin pembelajarannya akan lebih bermakna buat anak-anak. Begitupun kodrat zaman tadi, digitalisasi, kurikulum yang sesuai dengan karakter anak. Saya yakin karena banyak yang curhat kadang pada sama saya, anak sekarang berbeda. Iya, saya pun rasakan seperti itu. Karakter anak di zaman sekarang berbeda dengan saya misalnya waktu saya sendiri masih sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tidak mudah pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita ibaratkan anak itu seperti tanaman padi, kita tidak bisa mengubah menanam padi tiba-tiba pengen jadi jagung, itu tidak bisa. Maksudnya bagaimana? Jadi anak itu sudah spesial, karakternya masing-masing. Setiap anak punya karakternya masing-masing. Ada anak yang jago olahraga, seperti itu tadi ya. Kalau saya anak jago olahraga, saya paksakan untuk bikin puisi, apakah bisa? Bisa, tapi mungkin tidak maksimal, betul. Kalau yang jago olahraga ya sudah, memang kodratnya olahraga, berarti dia yang kelebihannya kodrat alamnya ya, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan olahraga seperti itu. Jadi kita mendidiknya sesuai dengan tendensi bawaan dia lahir. Bahkan ada juga yang menyampaikan, yang dari orang menyampaikan, kalau dulu orang mengatakan bayi yang lahir itu seperti kertas polos. Beliau menyampaikan tidak seperti itu. Sebetulnya anak yang lahir itu sudah ada tulisan tapi tipis-tipis. Tugas kita untuk menebalkan tulisannya. Kodrat anak sudah ada sebetulnya. Tinggal tugas kita bagaimana mempertegasnya sehingga anak mencapai kodratnya itu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin Bapak Ibu apa? Siapa yang Albert Einstein siapa ini? Dia penemu teori relativitas cikal bakalnya hubung atom kalau dasar ya Bapak ya. MC kuadrat seperti itu. Beliau dikatakan sebagai salah satu manusia terpandai abad 21 seperti itu. Beliau pernah menyampaikan seperti ini. Everybody is a genius, but if you judge
a fish by its ability to climb a tree, it will alive its whole life believing that it is stupid. Nah, maaf tadi artikan bukannya. Alasannya berdiam. Artinya kurang lebih seperti ini. Semua orang itu jenius pada dasarnya, semua anak itu jenius, kodratnya jenius. Walaupun tadi kejeniusnya masing-masing, ada yang jenius di bidang olahraga, ada yang bidang bahasa, ada yang bidang matematika, seperti itu. Nah, tetapi tidak ada penilaian seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Seumur hidup, anak itu akan merasa kalau dia tidak bisa memanjat pohon dan merasa bodoh. Jadi, apa yang anak-anak akan kerjakan itu akan tertanam dari apa yang kita sampaikan. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu SMP kelas 2 saya pernah ditampar sama guru bahasa Inggris, namanya sendiri saya masih ingat sampai sekarang. Ya, ada namanya, ada, saya ingat. Kejadiannya sangat ingat, sangat masih membekas itu. Kejadiannya padahal sudah 22 tahun yang lalu. Nah, belajar dari itu saya akhirnya memberi perhatian diri. Saya tidak menjadi guru yang seperti itu, karena sampai hari ini saya masih dendam, masih ada sakit hati di hati saya, karena saya merasa saya tidak salah waktu itu. Kejadiannya ya adalah, tapi ya ini menjadikan saya di hari ini tidak mau menjadi guru yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Albert Einstein ini pun mengilhami kita semua, karena semua anak itu punya kodratnya masing-masing, punya kejeniusan masing-masing. Ada yang tadi ada yang di seni, olahraga, bahasa dan lain-lain seperti ini. Nah, sekarang atas dasar tadi banyak masalah tadi, akhirnya pemerintah ya istilahnya sekarang sedang gencar-gencarnya menggalakkan mengenai kurikulum merdeka. Nah, jadi masalah kalau tahun ajaran baru kita akan menggunakan kurikulum merdeka, apa sih yang harus kita siapkan? Karena ya tadi ya banyak berita berseliwerannya, sumbernya entah dari mana, itu membuat kita gundah, membuat kita bingung gitu. Apa saja sih kira-kira yang harus disiapkan? Kalau dari saya mulai hari ini mungkin ada dua. Satu, mulai dari diri. Mulai dari diri itu berarti kita harus bersiap-siap menerima perubahan tadi, karena kalau tidak berubah, kalau tidak mau berubah, apa yang terjadi Bapak Ibu akan sama tadi dengan BBM, dengan Kodak, dengan Nokia, dengan Yahoo, dengan Giant, Matahari. Kalau kita tidak berubah, tidak mengikuti zaman, ya berarti tinggal tunggu waktu saja kita untuk digantikan oleh orang lain, untuk seperti itu. Jadi kita sendiri harus mengikrarkan, harus mau berubah seperti itu. Kemudian hal berikutnya yaitu setelah kita pikiran diri mau berubah, kita harus menciptakan budaya positif di sekolah, karena ya kita tahu sendiri masih ada hal-hal yang masih berlangsung yang kurang elok, kurang bijak seperti itu. Ini ada ilustrasi ada siswa dalam kelas. Sini kamu. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada lembut. Naren! Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ibu masih anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang kurang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi ilustrasi mengenai Naren yang suka terlambat. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan ada 5 pilihan, 5 opsi cara kita menghadapi jika misalnya siswa terlambat. Kalau kita merujuk ke kurikulum merdeka, ya saya tidak akan Bapak harus seperti ini, Ibu harus seperti itu. Tapi saya akan anggap tanyakan pada diri sendiri, Ibu, namanya kurikulum merdeka berarti kita berhak untuk mengatur diri kita sendiri dan anak-anak pun berhak untuk memilih pilihannya sendiri tanpa paksaan dari kita, menyadarkan mereka dan menyadarkan diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ya ada beberapa praktik tadi yang masih ada, tapi ya sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa berubah, bisa sekolah kita bisa lebih baik. Kedepannya banyak anak-anak dari kita, anak-anak dari SMP Contohnya yang bisa menggapai cita-citanya menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuanya, oleh negaranya. Demikian dulu dari saya, Bapak Ibu. Mohon bermanfaat. Untuk kedepannya mana pilihan kurikulum mana yang akan kita gunakan, mungkin nanti kita bahasnya di hari Senin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, maka Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.